Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh iya, sekarang kita memulai pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Oke, yuk kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di pertemuan yang kemarin kita sudah belajar tentang periode Mekah. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang masa dinasti Umayyah. Nah, dari anak-anak di sini ada yang udah tahu belum dinasti Umayyah itu khalifah yang keberapa? Saya Bu, Ya, Mbak Sari, khalifah yang keberapa? khalifah yang pertama. Iya, pintar sekali. Keren. Kalau yang khalifah dinasti Umayyah itu berada di mana? Ada yang tahu nggak? Saya, Bu, Iya, di mana? di kota Damaskus. Wih, pintar sekali. Indah. Wah, Mbak Indah pintar sekali. Iya dong. Kalau yang mendirikan khalifah dinasti Umayyah, Saya Bu, iya, di mana? Muawiyah bin Abu Sofyan. Wih, pintar sekali. Ya, pintar. Nah, kalian kan udah tahu nih beberapa dari pertanyaan Ibu tadi. Nah, sekarang Ibu akan membagikan materi dari masa dinasti Umayyah. Nih, yang pertama buat Mbak Sarifah, buat Prima, buat Mbak Ida, dan yang terakhir buat Mbak Nurtita. Nah, selanjutnya silahkan dibaca dari Mbak Sarifah. Ya, Bani Umayyah atau kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya atau beribu kota di Damaskus, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol sebagai kekhalifahan Cordoba. Namun dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Syam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau kata Oke, stop. Selanjutnya, yang kedua. Kubah batu. Ini adalah gambar kubah batu di kompleks Masjidil Aqsa yang dibangun Bani Umayyah. Masa kekhalifahan Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun, yaitu dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib dan kemudian orang-orang Madinah membaiat Hasan bin Ali. Namun Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kekhalifahan ini kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada masa itu sedang dilanda bermacam fitnah yang dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, pertempuran Siffin, perang Jamal, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, serta pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah. Oke, yang selanjutnya. Oke, pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, perluasan wilayah yang terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dilanjutkan kembali. Dimulai dengan menaklukkan Tunisia, kemudian ekspansi ke sebelah timur dengan menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Okhus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Sedangkan angkatan lautnya telah mulai melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel, sedangkan ekspansi ke timur ini kemudian terus dilanjutkan kembali pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan mengirim tentara menyeberangi Sungai Okhus dan berhasil menundukkan Balakanbad, Bukhara, Khwarezmia, Fergana, dan Samarkand. Oke, stop. Selanjutnya, Mbak Tina. Tentaranya bahkan sampai ke India dan menguasai Bahruistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintah Al-Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun. Itu tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, Tariq bin Ziyad, pemasuk pasukan Islam dengan pasukan menyeberangi Selat
yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sedangkan dikenal dengan nama Gibraltar, tentara Spanyol dan dapat dikalahkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordoba dengan tepatnya, dapat dikuasai. Menyusul setelah itu kota-kota lain seperti Seville, Elvira, dan Toledo yang dijadikan ibu kota Spanyol. Yang baru Oke, stop. Nah, itu tadi materi tentang dinasti Umayyah. Nah, tadi teman-teman akan tahu materi tentang dinasti Umayyah setelah dibaca dari masa berdirinya, dari masa keemasan, dari masa kehancuran. Nah, itu tadi ada yang dapat kita ketahui dan kita ambil pelajarannya. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita menjawab soal-soal yang akan Ibu bagikan, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu mempunyai ice breaking untuk melatih konsentrasi dari anak-anak. Nah, jadi ice breakingnya seperti ini. Yang ini namanya kapas, yang ini kipas, dan yang ini kapok. Kipas kapo. Yang ini kapas, yang ini Kipas, kapo. Nah, yang ini apa? Kapas. Yang ini Kipas. Kapo. Berdawai kapas. Kita mulai satu-satu ya. Kalau yang ini apa, Mbak Ida? Kapas. Oh iya, pintar. Kalau ini Mbak Sari? Kapo. Mbak Prima? Kipas. Oke, yang ini Mbak Rita? kapas. Oke, pintar. Jangan tak acak lagi ya. Kalau yang ini Mbak Prima apa? Kipas. Yang ini Mbak Indah? Kapas. Yang ini Mbak Rita? Kapas. Mbak Sari? Kapo. Oke, jadi konsentrasinya udah bagus semua. Nah, sekarang kita akan belajar soal yang akan Ibu bagikan. Nah, untuk jawabannya silahkan ditulis di belakangnya ya. Ya. Oke, Ibu beri waktu 5 menit ya, anak-anak. Astagfirullah, Bu. Kurang banyak. Oke, kalau sudah bisa dikumpulkan ya anak-anak. Aku. Wah, nilai saya pasti bagus. Iya, nanti kita lihat ya. Nah, ini sudah dikumpulkan semuanya. Karena jam sudah menunjukkan pukul 11. Ini sudah waktunya pulang. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini. Kita berdoa pulang.
Sekian pembelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang dinasti Abbasiyah. Sebelumnya anak-anak nanti belajar di rumah untuk mempelajari materi itu ya. Ya, Bu. Ya, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya.